Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tayangan dan pemberitaan tidak bermutu. Mari simak pembahasannya. Selain pujian terhadap berkembangnya peran kontrol sosial yang mendorong keterbukaan informasi dan munculnya berbagai program acara yang lebih kreatif, publik resah dengan semakin banyaknya tayangan-tayangan bermasalah di televisi yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Sepanjang tahun 2009, KPI memberikan 123 teguran kepada stasiun televisi terkait dengan pelanggaran yang dilakukan. Teguran yang bersifat kepada seluruh stasiun paling banyak diberikan. Dari sisi stasiun televisi, TPI merupakan stasiun yang mendapat teguran terbanyak, dan TVRI memperoleh teguran paling sedikit. Sinetron dan tayangan iklan merupakan jenis program yang paling banyak mendapat teguran. Kekerasan dan sadisme merupakan jenis pelanggaran tertinggi yang diikuti oleh seksualitas dan pelanggaran terhadap kepentingan publik. Fenomena tayangan bermasalah menunjukkan salah satu bukti bahwa televisi sepenuhnya menjadi alat kapitalisme yang berorientasi pasar. Pergeseran nilai-nilai dalam budaya masyarakat mulai tampak dalam berbagai program bermasalah di televisi. Budaya kekerasan dan sadisme kini mudah ditemui di Indonesia, seperti merebaknya pornografi, lunturnya sopan santun dalam berperilaku, masyarakat mudah marah, dan menjadikan kekerasan dalam segala hal. Program bermasalah dan tidak berkualitas semakin banyak di televisi Indonesia. KPI merupakan lembaga yang memiliki wewenang untuk mengatur mengawasi jalannya penyiaran di Indonesia. Menurut Ketua KPI Pusat, tingginya angka pengaduan masyarakat merupakan keefektifan program yang telah diadakan oleh KPI seperti sosialisasi dan dialog publik. Program tersebut menjadikan masyarakat ikut mengawasi dan melaporkan siaran yang melanggar norma dan aturan yang ada. Prinsip dasar penyiaran Indonesia telah ada dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Namun, masih banyak sekali yang melanggarnya. KPI telah melakukan teguran terhadap beberapa tayangan yang bermasalah dan tidak berkualitas. Teguran yang diberikan oleh KPI dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu himbauan, klarifikasi, peringatan, perhentian sementara, perhentian, dan yang lainnya. Dari data KPI pada tahun 2009, KPI banyak memberikan teguran dan himbauan tayangan yang sifatnya tidak mengikat. Hal tersebut kurang berpengaruh dan tidak menimbulkan efek jera terhadap televisi yang menayangkan tayangan tidak berkualitas. Berdasarkan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siar yang disusun oleh KPI, ada beberapa pelanggaran yang harus dihindari oleh stasiun televisi, seperti kekerasan, seksualitas, pelanggaran kepentingan publik, pelecehan agama, pelecehan norma kesopanan, pelanggaran hak anak, pelanggaran dan ketentuan tentang merokok. KPI telah mengatur semua pelanggaran, namun masih banyak sekali stasiun televisi yang melanggar ketentuan di atas. Untuk itu, kita sebagai masyarakat yang peduli dengan tayangan yang tidak berkualitas, kita harus melaporkan kepada KPI. Dan KPI juga harus memberikan teguran atau perhentian sementara agar memberikan efek jera kepada stasiun televisi yang menayangkan tayangan tidak berkualitas. Dasar hukum penyiaran media. Ada beberapa perangkat hukum dan kode etik yang mengatur tentang televisi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Yang ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang dikenal dengan KUHP. Yang keempat, Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Yang kelima, Kode Etik Jurnalistik. Dan yang keenam, ada Etika Pariwara Indonesia. Program acara Facebookers. Pesta Buka Bareng Selebritis atau yang kita kenal dengan Facebookers merupakan program acara TV bergenre komedi yang pada awalnya tayang di ANTV setiap hari Senin hingga Jumat pukul 5 sore.
Facebookers pertama kali tayang pada tanggal 18 Juli 2011. Pada tahun 2013, Facebookers berhasil meraih penghargaan sebagai program acara komedi terbaik dalam Panasonic Gobel Awards. Pada tahun 2018, Facebookers kembali hadir setiap hari Senin hingga Kamis pukul 4 sore. Namun, Facebookers kemudian pindah jam tayang menjadi pukul 2 dini hari setelah mendapat teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia karena dinilai telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan pedoman perilaku penyiaran. Selanjutnya adalah contoh kasus dari tayangan yang tidak bermutu dari salah satu stasiun televisi yaitu Antv berupa tayangan Facebookers yang mengandung konten tidak pendidik dan telah dianggap melanggar pedoman perilaku penyiaran KPI pasal 9 dan pasal 14 serta melanggar standar program siaran KPI pasal 9 dan pasal 15 ayat 1. Pelanggaran-pelanggaran yang terdapat pada tayangan Facebookers tersebut berupa: yang pertama, pakaian yang dikenakan oleh para presenter terlalu terbuka. Yang kedua, ungkapan kasar dan makian yang dikatakan oleh talent satu kepada talent lainnya, baik itu disengaja maupun tidak, dan hanya berupa candaan. Yang ketiga, perilaku kasar yang dilakukan oleh talent seperti mendorong kepala, memukul lengan, ataupun perlakuan kasar yang lainnya. Dan yang keempat adalah perlakuan tidak baik seperti talent laki-laki mencium tangan talent perempuan, merangkul pundak, bahkan hanya sekedar memegang tangan mereka saja. Kemudian, sanksi yang didapatkan dari pelanggaran media menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 55 tentang penyiaran yaitu: yang pertama, akan diberikan teguran tertulis terlebih dahulu. Yang kedua, perhentian sementara mata acara yang bermasalah setelah memulai tahap tertentu. Yang ketiga, pembatasan durasi dan waktu siaran terhadap tayangan tertentu. Yang keempat, denda administratif. Yang kelima, pembekuan waktu siaran untuk kegiatan tertentu. Yang keenam, tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan siaran. Dan yang terakhir adalah pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.